wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran SKI pada kali ini. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita buka dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dan yang akan kita bahas kali ini, yang pertama tentang dakwah rahasia atau sirriyah, kemudian dakwah secara terang-terangan atau jahir, kemudian hijrah ke Habsyi, misi ke Taif, dan yang terakhir adalah perjanjian Aqobah. Yang pertama adalah dakwah secara rahasia atau secara sirriyah. Turunnya surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5 di Gua Hira menandakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan meneguhkan hati beliau serta memantapkan keyakinannya bahwa beliau adalah benar-benar seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menemukan keyakinan bahwa dirinya benar-benar telah diangkat menjadi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dan berkewajiban menyampaikan risalah-risalahnya kepada umat manusia setelah menerima wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7. Dan dakwah dengan pola tertutup ini berlangsung selama 3 tahun dan hanya sedikit orang yang menerima ajaran Rasulullah SAW dan masuk Islam. Yang pertama kali masuk Islam adalah istrinya sendiri, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Ali bin Abi Thalib, anak dari Abu Thalib, paman Nabi yang sehari-harinya hidup bersama beliau. Kemudian menyusul Zaid bin Harisah yang pernah menjadi anak angkat beliau. Itulah beberapa orang yang pertama kali masuk Islam dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan atau zahir. Dakwah secara terang-terangan maksudnya adalah dakwah atau ajakan secara terbuka kepada penduduk Mekah. Ajakan untuk meninggalkan agama dan kebiasaan menyembah berhala dan mengajak mereka untuk memeluk agama tauhid, yaitu agama Islam. Dakwah dengan pola terbuka ini dimulai pada tahun keempat kenabian setelah Nabi mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Langkah yang pertama yang dilakukan Nabi ketika berdakwah secara terang-terangan adalah mengundang kerabat karibnya, kemudian beliau menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya sedikit yang menerimanya, sebagian menolak dengan halus dan sebagian menolak dengan kasar. Salah satunya adalah Abu Lahab, pamannya. Langkah dakwah Nabi Muhammad SAW selanjutnya adalah pergi ke Bukit Safa, lalu memanggil keluarga-keluarga besar suku Quraisy. Setelah mereka berkumpul, beliau berkata, "Bagaimana pendapat kalian seandainya aku berkata bahwa di belakang lembah ini ada pasukan berkuda yang ingin menyerang kalian?" Mereka menjawab, "Kami tidak mengenal engkau pernah berbohong." Lalu Nabi bersabda, "Aku memperingatkanmu semua bahwa di hadapanku di akhirat ada siksa yang amat pedih." Ucapan Rasulullah saat itu tidak mendapat tanggapan kecuali dari Abu Lahab. Dengan penuh kemarahan ia memaki Rasulullah, "Binasalah engkau sepanjang hari. Apakah untuk menyampaikan ini engkau mengumpulkan kami?" Nah, perkataan Abu Lahab tersebut dibalas oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Lahab ayat 1. Dan setelah pidato Rasulullah SAW di Bukit Safa, kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi Muhammad SAW karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka ditentangnya. Selain berbentuk bujukan dan siksaan fisik, usaha kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW juga dilakukan dengan pemboikotan selama 3 tahun, yaitu dengan cara yang pertama, tidak boleh berbicara dengan orang Islam. Yang kedua, orang kafir Quraisy tidak boleh berjual beli dengan orang Islam. Dan yang ketiga, orang kafir Quraisy tidak boleh menikah dengan orang Islam. Pemboikotan, penindasan, dan penyiksaan kafir Quraisy semakin keras membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Dan dalam kondisi tersebut turunlah surat Az-Zumar ayat 10 yang berisi tentang perintah hijrah. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah
karena Raja Habasyah yaitu Asimah An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Maka bulan Rajab tahun kelima kenabian, hijrahlah kelompok pertama terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya yaitu Sayyidah Ruqayyah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kafir Quraisy merasa khawatir akibat dari hijrahnya Rasulullah dan para pengikutnya ke Habasyah. Mereka kemudian mengirim 2 orang utusan yang cerdas, yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-Ash bin Wail As-Sahmi. Mereka pun mengumpulkan hadiah-hadiah yang dibawa keduanya untuk An-Najasyi. Mereka ingin merusak hubungan baik antara An-Najasyi dan orang-orang yang hijrah. Kemudian 2 orang utusan kaum Quraisy itu pergi ke Habasyah. Mereka kemudian menyerahkan hadiahnya kepada Raja Habasyah dan meminta raja agar mengembalikan kepada mereka orang-orang yang meninggalkan agama mereka. Raja Habasyah menolaknya dan sikapnya bahwa semua orang yang ada di tempatnya akan berada dalam perlindungannya dengan aman. Kedua utusan kembali ke Mekah dengan tangan hampa dan memberitahu sikap Raja Habasyah tersebut. Dan pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang dicintainya atau yang disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu Thalib pamannya yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kafir Quraisy. Setelah meninggal keduanya, orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Melihat kondisi seperti itu, Nabi bersama Zaid berencana pergi ke Taif, yaitu wilayah yang berjarak sekitar 80 km dari tanah suci Mekah. Dan ada beberapa alasan Nabi Muhammad memilih Taif, antara lain yang pertama adalah Taif merupakan kota kedua setelah Mekah. Yang kedua, Taif ada Bani Saqif, yaitu salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah jarak Taif yang tidak jauh dari Mekah, sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Taif dan Mekah. Dan ketika di Taif, untuk meminta bantuan serta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota itu, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalail dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Mereka adalah para pembesar dan penguasa di Taif yang berasal dari keturunan Saqif. Nabi Muhammad berharap dakwahnya diterima oleh masyarakat Taif. Akan tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak membantu Nabi Muhammad karena mereka menghindari perselisihan dengan masyarakat Mekah. Selain itu, mereka telah terhasut oleh pengaruh Abu Jahal dan para pembesar kafir Quraisy yang memberitakan bahwa apa yang diajarkan Nabi Muhammad adalah kebohongan-kebohongan besar dan akan menyesatkan bangsa Arab. Mereka pun mengusir Nabi Muhammad dengan dilempari batu oleh pemuda Taif. Nabi Muhammad pun mengalami luka parah akibat lemparan batu tersebut. Dengan pakaian yang berlumuran darah dan penuh luka, Nabi Muhammad meninggalkan Taif, menghindari kejaran penduduk Taif. Kemudian Nabi Muhammad beristirahat di sisi kebun anggur milik 2 bersaudara Utbah dan Syaibah, anak Rabi'ah. Nabi Muhammad mengadahkan muka ke langit, mengadukan nasib yang dideritanya kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah dan Engkau jualah pelindungku. Kepada siapa diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan di akhirat dari murka-Mu yang hendak Engkau turunkan dan mempersalahkan diriku. Sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenan-Mu."
Lalu Rasulullah mengutus seorang lelaki dari Khuza'ah untuk menemui Mut'am bin Adi dan mengabarkan bahwa Rasulullah ingin masuk ke Mekah dengan perlindungan darinya. Keinginan Rasulullah ini diterima oleh Mut'am sehingga akhirnya Rasulullah kembali memasuki Mekah. Dan pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yasrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan baiat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqobah. Maka dari itu baiat ini disebut dengan baiat Aqobah Ula atau baiat Aqobah pertama. Dan pada tahun ke-13 kenabian bertepatan dengan 622 Masehi, jamaah Yasrib datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah tersebut berjumlah sekitar 73 orang. Dan setibanya di kota Mekah, mereka menemui Nabi Muhammad SAW dan atas nama penduduk Yasrib, mereka menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Rasulullah. Pesan itu adalah berupa permintaan masyarakat Yasrib agar Nabi bersedia datang ke kota mereka, memberikan penerangan tentang ajaran Islam dan sebagainya. Permohonan itu dikabulkan oleh Rasulullah dan beliau menyatakan kesediaannya untuk datang dan berdakwah di sana dalam menyebarkan ajaran Islam di kota tersebut. Dan faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW memilih Yasrib sebagai tempat hijrah umat Islam adalah yang pertama, Yasrib adalah tempat yang paling dekat. Kemudian sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek Nabi yaitu Abdul Muthalib beristrikan orang Yasrib. Di samping itu ayahnya dimakamkan di sana. Kemudian penduduk Yasrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik. Dan yang terakhir, bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi dalam pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.